Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik ngaji katanya teroris. Alhamdulillah. Memang dakwah itu tantangannya luar biasa. Kami disebut intoleran, kami disebut teroris, dan kami juga disebut radikal. Ketika kami mengcounter dan kami menjawab syubhatan tuduhan yang disampaikan oleh non-muslim. Alhamdulillah, beredar di media sosial pesan yang ditujukan kepada channel Tasik Ngaji setelah kami mereaksi sebuah video Natalan karena di dalamnya ada dugaan kebohongan, kemudian ada fitnah dan kekeliruan. Di dalam acara tersebut justru yang dibahas adalah ayat suci Al-Quran. Insya Allah, bahkan kami sudah membahas di 2 video sebelumnya. Alhamdulillah, silakan bisa ditonton dan kita akan tonton video berikutnya, video yang lainnya terkait daripada kenapa kami membuat reaksi kepada video tersebut dan ternyata keluar ada pesan seperti ini. Indonesia Darurat Persatuan. Jadi mereka yang membuat channel, mereka yang membuat video, yang menuduh, kemudian membuat syubhat di dalamnya di acara tersebut, tetapi mereka juga yang menuduh kepada kami, yang meluruskan, yang mereaksi video tersebut, sehingga kami disebut radikal dan penuh kebencian. Padahal jelas-jelas kami hanya mengcounter itu. Baik, kita akan baca terlebih dahulu. Indonesia Darurat Persatuan. Meski pemimpin mereka nyata sudah ditangkap, tapi jangan lupa, jangan lengah dan tetap waspada, karena para krocok-krocok kardunnya tetap ada dan gerilya di dunia maya. Antek-antek khilafah, ya, itu terlanjur mabuk agama, hingga menjadi pribadi yang penuh kebencian, radikal, dan intoleran. Dari video di bawah ini, kita bisa saksikan betapa antek-antek khilafah radikal ini sangat membenci saudara sebangsanya yang beda agama. Bahkan, dia menuduh acara Natal diisi oleh kebohongan. Inilah bibit-bibit perusak Pancasila, cikal bakal is-is di Indonesia yang meruntuhkan nasionalisme generasi muda. Silahkan dislike dan report as teror. Nah, ini disebut terorisme. Video ini viralkan GBU. Nah, di sini ada link yang masuk ke channel kami, yang masuk ke video YouTube kami. Alhamdulillah. Jadi beberapa tahun yang lalu kami pernah reaksi video yang di dalamnya ada acara Natalan, kemudian membahas kitab suci Al-Quranul Karim. Ini hemat kami harus diluruskan, alhamdulillah, karena ada beberapa hal yang menyinggung Islam, yang menyinggung insya Allah, kemudian mereka membahas Bismillahirrahmanirrahim dan ditafsirkan dengan sesuatu hal yang berbeda, bukan sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan tafsir ulama-ulama Islam, akan tetapi hanya ditafsirkan oleh nafsunya saja. Bahkan bisa kita simak ya ikhwah, ketika mereka membahas jembatan Shiratal Mustaqim. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu videonya. Ya, berpikir kalau masuk surga melewati beberapa tahap. Iya. Pertama ditanya dulu. Aduh. Nah, di sini acaranya sih Natal, tetapi membahas ajaran di luar agamanya. Artinya mereka membahas Islam. Di dalam Natalan, itu kenapa mereka membahas Islam? Katanya dulu ketika semenjak mereka di Muslim, masuk surga itu ya bisa dikatakan susah, karena harus ditanya dulu dan sebagainya, ya Alhamdulillah. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kok di acara peringatan besar bagi mereka, tetapi yang dibahas justru ajaran-ajaran Islam, dan di dalamnya ada kekeliruan. Kenapa kami meluruskan ini? Baik, kita akan lanjutkan lagi. Pertanyaannya tuh paling nggak ada 7-8 pertanyaan. Aduh. Masuk alam barzah. Ya, lalu kiamat sangkakala berbunyi dikumpulkan di padang mahsyar. Lalu Nah, ini kan sambil senyum-senyum seperti merendahkan ya ikhwah. Ya, baik. masuk ke penghakiman timbangan amal baik amal buruk. Lalu masuk ke mizan, lalu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Itu yang menentukan masuk surga atau tidak. Jembatan yang terbuat dari rambut dibelah 7. Nah, Lu kagak dibelah aja kepleset dia. Nah, di sini lu kagak dibelah saja terpeleset, katanya seperti itu. Ini kan semacam apa ya? Bisa dikatakan olok-olok ya ikhwah. Karena kalau misalkan kita pahami bahwa rambut dibelah 7 itu kan tamsil, di mana umat Islam nanti akan masuk ke jembatan Shiratal Mustaqim itu, semua manusia, bahkan bukan hanya umat Islam saja, masuk ke jembatan Shiratal Mustaqim itu. Kemudian bagaimana amal perbuatan ketika dia berada di dunia.
Baik, di sini kita akan jelaskan apa itu hakikat jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim itu jalan yang sangat luas dan mudah untuk dilalui bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka jalan yang seperti itu dilalui akan mudah masuk ke dalam surganya. Kenapa? Karena hakikat jembatan Shiratal Mustaqim itu jalan yang sangat luas dan mudah dilalui. Tetapi bagi orang yang dia berdosa kepada Allah, dia tidak beriman kepada Allah, tidak memaksimalkan potensi takwanya itu, nah, orang tersebut masuk ke dalam jembatan Shiratal Mustaqim yang luas itu seperti dia meniti yang kemudian rambut dibagi 7 itu. Jadi itu merupakan tamsil, merupakan contoh. Asalnya luas, mudah dilalui karena dia tidak beriman kepada Allah, dia maksiat kepada Allah, dia tidak bertakwa kepada Allah. Yang seharusnya dia bisa lewat jembatan Shiratal Mustaqim, tapi tergelincir. Seakan-akan jalan itu sempit, seakan jalan itu tidak bisa dilalui, seperti rambut terbelah dengan 7 itu. Maka di sini harus tahu konteks hadis bagaimana rambut itu dibagi 7 dan tamsilnya seperti apa. Jangan kemudian Anda bagaimana masuk ke dalam surga, Anda satu saja terpeleset, apalagi kalau misalkan satu dibagi 7. Anda tidak tamsil hadis dalam hal ini. Baik, ikhwatillah, kita akan lanjutkan lagi ke video berikutnya, silakan. Maka itu sekarang alhamdulillah saya menemukan juru selamat saya, Be. Nah, Ya, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Katanya di sini dia alhamdulillah sudah menemukan Isa Al-Masih, Yesus Kristus, yang sebelumnya dia berbicara tentang jembatan Shiratal Mustaqim dan dia bersyukur sudah meninggalkan Islam, ya. Ada Isa Al-Masih katanya, ada Yesus Kristus. Nah, ini dalam acara Natal seperti itu, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Makanya, kenapa, tapi Bi? kata murtad itu kayaknya serem ya. Wih, serem. Zaman dulu tuh kayaknya murtad serem. Serem. Nggak tahu begitu cari artinya, cuma artinya meninggalkan. Meninggalkan agama, ya. Oh ya, kita sebut murtadin, din itu agama. Jadi kita meninggalkan agama untuk mendapatkan juru selamat. Yes, betul. Keselamatan, kan Betul. sebenarnya gitu. Ya kan? Iya. Orang kadang-kadang cuma bisa bilang dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Baik, di sini kita akan bahas terlebih dahulu ketika orang ini mengatakan murtadin, itu meninggalkan agama untuk mendapatkan juru selamat. Dari mana konsep seperti itu? Anda mengambil konsep dalam Islam murtadin, kemudian dicocok logi atau bisa dikatakan ya ditafsirkan sendiri. Jadi murtad meninggalkan, kemudian katanya meninggalkan untuk mendapatkan juru selamat. Nah, ini kan kekeliruan yang sangat nyata, ya Alhamdulillah. Justru kalau misalkan kita melihat konsep di dalam Islam, orang yang murtad itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka jahanamnya. Tetapi bagi orang yang beriman, Allah sediakan baginya surga. Jadi konsep murtad di dalam Islam itu ditafsirkan oleh orang ini, katanya murtad itu untuk mendapatkan juru selamat. Nah, hal yang semacam ini kami luruskan, ya Alhamdulillah. Hal yang semacam ini kami counter, tetapi mereka menyebut kami ini adalah teroris, ya ikhwah. Nauzubillah. Kita akan lanjutkan lagi. Ya, tapi kalau kita tanya buktinya apa? Paling buktinya apa? Ya, gua sehat. Karena dikasih sayangin Tuhan, gitu Gua ya. kaya. Gua punya istri cantik, 4 lagi. Tapi kalau ditanya, pasti masuk surga nggak? Insya Allah. Itu urusan belakang. Nah, Jadi, kasih sayang Allah itu cuma sebatas dunia. Nauzubillah min dzalik. Kasih sayang Allah itu cuman sebatas dunia. Dia tidak tahu, ya Allah, arti daripada Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tidak tahu itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan sediakan rahimnya Allah akan berikan hanya khusus kepada umat Islam, kepada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dijanjikan oleh Allah masuk ke dalam surga. Tetapi orang ini katanya, ya, kasih sayang Allahnya hanya sebatas dunia saja. Istri cantik, istri 4, katanya seperti itu. Ya Alhamdulillah, kami luruskan hal ini. Tetapi mereka menuduh kami sebagai perusak keharmonisan lah, radikul dan lain sebagainya. Ya, kami tenang-tenang saja dan kami memang biasa-biasa saja menyikapi seperti ini, karena yang namanya dakwah pasti ada rintangannya, yang namanya dakwah pasti ada cobaannya, ya Alhamdulillah. Bukan dakwah namanya kalau misalkan tidak dituduh, tidak dihina dan lain sebagainya. Maka teman
kami akan insya Allah terus meluruskan hal-hal yang kemudian mereka salah pahami dan keliru ketika menyampaikan tentang Islam. Dan kami sangat bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, dan kami juga berterima kasih kepada sahabat Tasik Ngaji yang terus mensupport kami, yang terus mendukung kami. Semoga sahabat Tasik juga menjadi bagian dakwah ini, sehingga kita bisa bersama-sama menyuarakan hak dan mengcounter segala fitnah dan tuduhan yang dilancarkan oleh oknum-oknum di luar sana. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video bisa kami sampaikan. Jadi memang agak ngeri juga. Kami pernah dituduh seperti itu, tetapi hal ini tidak menjadi kurangnya rasa semangat kami untuk mengcounter. Insya Allah dengan hal ini kami akan terus semangat mengcounter fitnah tuduhan yang mereka lancarkan. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, silakan klik saya tombol subscribe-nya dan jangan lupa berikan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk semua kuluk hadza ala ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.